Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan kali ini aku akan membahas sebuah novel judulnya Negeri Para Berdebah karya Terelie. Nah, untuk selanjutnya nanti novel ini akan aku singkat jadi NPB ya, biar nggak terlalu panjang penyebutan judulnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, selain serial Bumi, Terelie juga punya serial aksi. Total sampai hari ini itu ada 8 buku ya. Yang pertama itu ada Negeri Para Berdebah yang akan aku bahas di video ini. Yang kedua itu ada Negeri di Ujung Tanduk. Terus yang ketiga itu ada Pulang. Keempat itu ada Pergi. Novel Pulang dan Pergi ini pernah aku bahas ya di video. Terus yang kelima itu ada novel Pulang Pergi yang akan aku bahas setelah video ini. Terus ada yang keenam itu Berdebah di Ujung Tanduk. Terus yang ketujuh itu ada Tanah Para Bandit. Dan yang kedelapan itu ada Bandit-Bandit Berkelas. Nah, buku ke-9-nya itu katanya sih akan menjadi buku terakhir ya. Judulnya itu katanya lagi, itu Bandit-Bandit Terakhir, tapi masih belum tahu pastinya akan terbit tahun kapan gitu ya, entah tahun sekarang atau tahun depan. Nah, sebenarnya selain 8 buku tadi, itu ada satu buku lagi, judulnya Tentang Kamu, pernah aku bikinin juga videonya. Nah, cuma novel ini tuh sebenarnya bukan termasuk serial aksi ya, tapi beberapa tokoh di dalam novel ini itu juga akan muncul di novel-novel serial aksi. Tapi mungkin di novel ke-6, 7, atau 8 gitu ya, karena sejauh ini aku udah baca sampai novel ke-5, kecuali novel kedua ya, itu belum ada tokoh-tokoh yang ada di novel Tentang Kamu ini, kayak gitu. Untuk urutan bacanya sendiri, sebenarnya disarankan itu sesuai dengan urutan aslinya ya, dari Negeri Para Berdebah sampai yang terakhir. Tapi aku pribadi itu mulai baca serial aksi itu dari novel Pulang, terus kedua novel Pergi, terus baru ke novel pertamanya yaitu Negeri Para Berdebah, terus langsung loncat ke novel Pulang Pergi. Jadi novel Negeri di Ujung Tanduk yang keduanya itu belum aku baca sampai hari ini. Dan menurut aku itu nggak masalah sama sekali ya, karena sebenarnya nih ya, jadi novel Pulang sama Pergi itu tokoh utamanya adalah Bujang. Nah, novel Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk itu tokoh utamanya itu adalah Thomas. Nah, dua tokoh ini bertemu di novel Pulang Pergi, terus nanti kesananya juga kayaknya akan bareng terus kayak gitu. Jadi mau baca dari NPB atau dari novel Pulang, menurut aku nggak masalah ya, selama kalian bisa mengerti alur ceritanya kayak gitu. Oke, sekarang aku akan menceritakan sedikit tentang isi dari novel Negeri Para Berdebah ini ya. Jadi secara garis besar, novel ini menceritakan tentang Thomas, seorang konsultan keuangan yang berusaha menyelamatkan bank semesta milik keluarganya. Jadi sebenarnya Thomas ini sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia tuh berselisih paham sama omnya ya. Tapi suatu hari dia menerima kabar bahwa bank semesta milik keluarganya itu akan bangkrut. Mereka harus ganti rugi yang sangat amat besar nilainya gitu ya kepada para nasabah. Terus juga keselamatan opa sama tantenya itu terancam. Jadi dari situ akhirnya Thomas memutuskan untuk kembali ke keluarganya untuk membantu keluarganya menyelamatkan mereka dari ancaman orang-orang jahat gitu. Nah, dalam proses penyelamatan ini, ternyata Thomas itu berhadapan dengan orang yang sama dengan orang yang dulu di masa lalunya itu pernah membakar rumah mereka dan membuat Thomas itu kehilangan kedua orang tuanya. Jadi secara tidak langsung, selain Thomas berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, dia juga berusaha untuk membalaskan dendam atas kematian kedua orang tuanya. Dalam novel ini juga banyak sekali dibahas tentang isu-isu ekonomi, baik itu di tingkat nasional atau internasional. Tapi aku nggak bisa bahas itu di dalam video ini ya, karena sepertinya pembahasannya akan terlalu berat, dan durasinya juga nantinya akan lama sekali teman-teman. Aku juga sebenarnya nggak terlalu tertarik dan nggak terlalu ahli juga di bidang itu gitu loh. Jadi aku takut nantinya ada penyampaian yang salah gitu. Nah, yang menurut aku cukup menarik di novel ini itu cerita tentang masa kecil Thomas ya. Ketika dia ditinggalkan kedua orang tuanya, terus dia tinggal ke asrama dan pulang setiap liburan sekolah itu ke rumah opanya. Di dalam kisah masa kecil Thomas itu, aku menemukan dua kalimat bijak yang menurut aku bisa lah dijadikan pelajaran untuk kita di kehidupan sehari-hari.
Kalimat yang pertama itu ada di halaman 228. Kalau teman-teman punya bukunya silahkan bisa dibuka. Isi kalimatnya itu adalah, kejadian menyakitkan selalu mendidik kita menjadi lebih arif. Arif di sini itu dalam KBBI artinya itu bijaksana ya teman-teman. Aku setuju banget dengan kalimat Opa ini karena seringkali kita itu baru bisa bersikap dan berpikir dengan bijak. Itu setelah menerima cobaannya. Dari masalah yang pernah kita hadapi, kita bisa mencari di mana letak kesalahannya, terus kita bisa mengambil langkah lebih baik di masa depan kayak gitu. Nah, di kasus Thomas ini, si omnya itu punya sifat yang ambisius. Dia tuh tidak pernah merasa cukup, hampir menghalalkan segala cara supaya bisnis keluarganya itu bisa berkembang, sampai akhirnya mengakibatkan kedua orang tua Thomas itu meninggal dunia saat rumahnya dibakar. Terus sekarang, bank semesta hampir tutup dan keselamatan opa dan tantenya itu terancam. Dari situ, Thomas belajar bahwa ketika akan memutuskan sesuatu, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dia juga harus menimbang berbagai macam resiko yang ia tanggung gitu loh. Karena memang untuk berjalan ke depan itu kita harus berani ya, tapi bukan cuma berani aja, kita juga harus berhati-hati kayak gitu. Next, kita ke kalimat yang kedua. Kalau teman-teman punya bukunya silahkan buka di halaman 290. Aku akan bacakan beberapa paragrafnya ya. Ini kalimat Opa kepada Thomas. Sama seperti berbisnis, mana ada sekolah bisnis pada zaman Opa masih muda. Opa lulus sekolah rakyat pun tidak. Semuanya dipelajari sendiri. Dicoba gagal lagi. Terus saja kau lakukan. Lama-lama kau tahu sendiri bagaimana seharusnya trik terbaik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sekolah terbaik. Apa kata bijak itu? Pengalaman adalah guru terbaik. Terus si Thomasnya jawab, aku akan menjadi otodidak seperti Opa, katanya gitu. Terus Opa nambahin lagi, itu bagus, sepanjang kau punya semangat untuk itu, kau bisa ahli dalam banyak hal tanpa harus duduk di kelas. Nah, dari kalimat terakhir tadi, aku ingat sebuah quotes juga dari novel Love Sparks in Korea, karya Asma Nadia yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Quotesnya itu adalah, gelar sarjana bukan satu-satunya sayap manusia untuk terbang. Itu sama halnya bahwa kita itu bisa menjadi sesuatu itu bukan hanya berdasarkan pendidikan formal di kelas ya, dari SD, SMP, SMA sampai universitas gitu loh. Tempat kita belajar itu adalah kehidupan kita sendiri. Kita bisa belajar dari kesalahan kita di masa lalu, bisa belajar juga dari lingkungan sekitar kita, dari orang-orang sekitar kita kayak gitu. Pokoknya kita bisa belajar banyak hal dimanapun dan kapanpun, tidak melulu harus di dalam kelas formal kayak gitu. Pendidikan formal itu memang penting ya teman-teman, apalagi untuk beberapa profesi kayak dokter kayak gitu kan nggak mungkin dong seseorang bisa jadi dokter tanpa kuliah, tanpa sekolah gitu loh. Tapi selain dokter ada beberapa pekerjaan juga, ada beberapa skill juga yang bisa dipelajari di luar kelas, kayak misalkan berbisnis, kita nggak melulu harus belajar di dalam kelas ya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita juga bisa belajar dari pengalaman kita sendiri dengan cara ya udah mulai aja dulu bisnis, nanti kita lihat nih pasarnya kayak mana, kesalahannya di mana, nanti kita perbaiki di kemudian hari kayak gitu. Pokoknya selama kita bisa mencari peluang yang ada untuk selalu belajar, kita bisa memanfaatkan peluang itu, dan kita bisa memilah nih mana yang baik dan mana yang kurang baik, ya insya Allah apapun yang pengen kita pelajari pasti bisa kita kuasai suatu hari. Yang penting kita ulet kayak gitu, yang penting kita rajin kayak gitu teman-teman. Selain itu, figur guru juga menurut aku itu bukan hanya orang yang punya gelar mungkin sarjana pendidikan misalkan, atau profesor, atau orang-orang lain yang memang mengajar di dalam kelas kayak gitu. Figur guru bisa kita dapatkan dari orang yang bahkan tidak kita kenal, dari lingkungan sekitar kita kayak gitu. Buat teman-teman yang mungkin sama kayak aku senang jalan-jalan sendirian gitu ya, ngelihat orang-orang yang gak kita kenal di jalan, di keramaian kayak gitu, kita sering kali ngelihat banyak hal pelajaran yang kecil-kecil sekali tapi bisa menjadi pengetahuan baru gitu loh untuk kita kan kayak gitu.
Selain itu juga kita bahkan bisa belajar dari seekor hewan yang bahkan nggak punya akal gitu ya. Buat teman-teman yang muslim bisa meneladani kisah di zaman Nabi Adam saat Qabil menguburkan Habil ya. Saat itu dia melihat seekor burung gagak yang sedang menguburkan burung lain. Nah, di situ Allah itu mengirim burung gagak tersebut supaya Qabil itu bisa mempelajari bagaimana tata cara menguburkan jenazah yang baik dan benar kayak gitu ya. Selain itu, kita juga bisa belajar dari sebuah benda. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini, kalau sebuah lilin itu rela habis gitu ya, untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Dari situ kita bisa belajar sebuah pengorbanan yang ikhlas, yang tulus itu seperti apa, kayak gitu. Kalau dalam cerita ini, berarti Thomas itu kan belajar dari pengalaman beberapa orang ya, baik itu dirinya sendiri, pengalaman opanya di masa muda, atau pengalaman omnya dan kedua orang tuanya kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video ini ya teman-teman ya. Jujur saja sebenarnya aku tuh kurang tertarik dengan novel Negeri Para Berdebah ini. Aku lebih tertarik dengan kisah kehidupan bujang daripada ceritanya Thomas gitu. Tapi waktu itu kebetulan aku tuh lihat Bang Terry itu lagi biasa bagi-bagi ebook gratis gitu loh di Google Play Store selama 24 jam gitu kan. Nah, waktu itu novel yang lagi dibagikan itu adalah Negeri Para Berdebah. Jadi kayak ya udah mumpung gratis gitu kan, kenapa enggak untuk di-download gitu. Ya udah aku download itu. Pas download juga aku nggak langsung baca gitu ya, aku diemin aja di Google Playbook gitu ya. Terus lambat laun akhirnya aku baca novel pulang, novel pergi, terus akhirnya aku tahu tentang serial aksi itu, dan ya udah aku baca novel Negeri Para Berdebah ini. Beberapa kali memang, pertama itu di Google Playbook ya. Terus aku menemukan buku fisiknya ini di perpustakaan pondok pesantren. Jadi ya udahlah, akhirnya aku memutuskan untuk baca ulang, lebih teliti gitu ya, mencari ada kalimat-kalimat bijak nggak nih, ada quotes nggak gitu loh untuk bisa dibagikan di video. Terus juga ya udah, akhirnya aku bisa bagikan di video ini gitu. Akhirnya aku jadi deh bikin video ini kayak gitu. Dan walaupun aku mungkin kurang tertarik dengan kisah Thomas, aku akan tetap baca novel Negeri di Ujung Tanduk ya, insya Allah semoga nanti bisa beli atau aku akan cari minjem-minjem kayak gitu. Buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel aku dan boleh tulis di kolom komentar kalau ada kritik saran atau request buku. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain kalau dirasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.